Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayatullah, NIM 415191200025. Video ini saya buat untuk menjawab soal UAS Komunikasi Data di kampus Universitas Mercu Buana. Bagian pernyataan, jawaban UAS ini dikerjakan hasil analisa saya sendiri dan berdasarkan referensi yang dicari oleh diri saya sendiri. Pada studi kasus pertama, banyak rumah sakit menggunakan sistem tradisional dalam rekam medis dengan menggunakan kertas yang memiliki beberapa masalah, diantaranya kesalahan dalam memberikan pemberian obat oleh perawat. Sistem Electronic Medical Record (EMR) atau catatan medis elektronik bisa memberikan solusi untuk masalah ini. Electronic Medical Record adalah kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien berbasis elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. Data tersebut meliputi data demografi, riwayat medis, pengobatan, hasil uji laboratorium dan radiologi, proses keperawatan, discharge planning, dan bahkan informasi penagihan. Dalam dokumentasi proses keperawatan, bahasa perawatan memainkan peran penting dalam menjelaskan dan mendefinisikan fenomena dan tindakan keperawatan. Standarisasi bahasa perawatan atau standardized nursing language dengan definisi yang diterima secara umum memungkinkan disiplin untuk menggunakan sistem dokumentasi elektronik. Dengan EMR, data pasien dapat diakses langsung, pasien dapat dilacak dengan mudah dan memberikan perlindungan yang dapat membantu mencegah kesalahan medis. Solusi yang saya berikan adalah aplikasi mobile JKN. Nah, dengan menggunakan aplikasi mobile JKN ini, calon pasien bisa melakukan berbagai hal secara online dan mudah. Beberapa fitur aplikasi ini adalah mengecek lokasi vaskes terdekat. Jadi aplikasi ini bisa membaca lokasi pasien secara real time, kemudian memberikan rekomendasi atau petunjuk lokasi klinik atau puskesmas terdekat. Kemudian bisa mengecek riwayat medis, semua data penanganan, pemberian obat, dan layanan kesehatan diterima oleh pasien akan terekap secara online. Nah, kemudian melakukan pembayaran iuran bulanan. Jadi pasien bisa mendapatkan kode virtual account untuk melakukan pembayaran pada aplikasi ini. Kemudian fitur selanjutnya adalah screening mandiri COVID-19. Screening mandiri ini fitur yang memungkinkan pengguna untuk menginput data beberapa hari terakhir seperti kondisi suhu tubuhnya, lokasi yang dikunjungi, dan segala macam. Data ini bersifat sukarela dari pengguna ya. Kemudian konsultasi dengan dokter secara online. Jadi lewat aplikasi ini juga pengguna bisa ngobrol secara online dengan dokter untuk konsultasi penyakit yang dialami. Untuk menggunakan aplikasi mobile JKN, pengguna harus terlebih dahulu terdaftar dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan dari pemerintah berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Nah, berikut skema perekaman datanya. Jadi pertama-tama pastinya pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dulu di klinik. Nah, kemudian pihak klinik menginput data medis tersebut ke dalam aplikasi dan tersinkron ke server pusat secara real time. Nah, kemudian pasien dan pihak rumah sakit bisa mengakses data tersebut kapan saja sesuai keperluan secara online. Jadi kapan saja data tersebut perlu digunakan lagi, pihak yang bersangkutan bisa mengakses data tersebut. Nah, kemudian pada studi kasus kedua, dalam setiap tahapan pemilihan umum, baik untuk pemilihan anggota legislatif hingga pemilihan presiden, berbagai proses harus ditempuh.
dimulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan partai politik, pencalonan anggota DPR atau DPRD, pencalonan DPD, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara hingga penerapan hasil pemilu. Tentu saja yang sangat dinantikan adalah proses penghitungan suara. Tahapan ini menjadi tahapan yang menegangkan bagi setiap konsisten yang ikut berlaga di pemilihan umum. Sebagai satu proses yang menegangkan dan menghentikan banyak pihak, diperlukan keakuratan dan kecepatan dalam proses penghitungan tersebut. Dan tidak kalah pentingnya adalah hasil penghitungan suara dapat disampaikan ataupun dikirimkan dari masing-masing daerah ke pusat dengan aman, fleksibel, dan mudah dimantau dari segi komunikasi datanya. Teknologi Virtual Private Network yaitu jaringan pribadi yang tidak bisa diakses oleh jaringan non-pribadi, namun menggunakan medium non-pribadi, semisal internet untuk menghubungkan antara masing-masing titik remote site secara aman. Dalam penggunaan teknologi Virtual Private Network, perlu penerapan teknologi tertentu, sehingga meskipun menggunakan medium yang umum, tetapi trafik atau lalu lintas antar remote site tidak dapat disadap dengan mudah. Juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusupkan trafik yang tidak semestinya ke dalam remote site. IP MPLS atau Internet Protocol Multi Protocol Label Switching merupakan layanan komunikasi data dalam bentuk dedicated list channel berbasis IP dengan keunggulan utama any-to-any connection yang dapat disesuaikan dengan jenis trafik yang dilewatkan. Dalam implementasinya, VPN IP MPLS dapat dikembangkan menjadi berbagai fitur antara lain intranet, extranet, serta remote dial. Teknologi ini memiliki beberapa keuntungan seperti multi-service platform, scalability, manageability, serta cost saving opportunity. Nah, pertanyaan adalah, berikan skema solusi Anda mengenai arsitektur pemilihan umum digital yang aman, kemudian mengapa jaringan yang menggunakan VPN ini bisa dianggap aman, dan apakah ada kekurangan dari penggunaan VPN. Nah, skema solusinya menurut saya, arsitektur jaringan yang aman digunakan untuk mengirim data hasil pemungutan suara ke server pusat adalah dengan mengkombinasikan VPN seperti yang disebutkan sebelumnya dengan protokol SSH atau Secure Shell Connection. Menggunakan SSH dan VPN secara bersamaan memastikan tingkat keamanan yang lebih baik. Artinya, bahkan jika VPN terganggu, maka penyerang atau hacker masih perlu menembus koneksi SSH untuk mendapatkan data tersebut. Apa itu SSH? SSH adalah sebuah protokol jaringan untuk menghubungkan dua buah komputer atau lebih dengan model client server. Protokol administrasi ini memungkinkan user untuk mengakses dan memodify berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam server. Koneksi yang terjadi dienkripsi menggunakan beberapa teknik kriptografi, seperti enkripsi simetris, enkripsi asimetris, dan hashing. Cara kerja SSH. SSH klien melakukan proses koneksi dan menggunakan kunci kriptografi untuk memverifikasi dan mengidentikasi SSH server. Selama kunci yang dipakai SSH klien tidak sama dengan SSH server, maka koneksi tidak akan pernah dapat tersambung. SSH klien dan SSH server dapat tersambung menggunakan kunci yang sama serta melalui proses verifikasi. Kemudian koneksi yang tersambung dienkripsi menggunakan symmetric encryption dan hashing algorithm. Proses enkripsi ini bertujuan untuk memastikan kerahasiaan dan keutuhan data yang dipertukarkan antara klien dengan server. Nah, berikut skema cara kerjanya. Pada proses pertama, klien menginisiasi SSH connection ke server. Nah, pada proses ini klien membuat dua pasangan kunci, yaitu klien secret key atau private key dan kemudian klien public key. Pada proses inisiasi ini, klien akan mengirimkan public key tersebut ke server. Nah, kemudian proses selanjutnya, server akan memberikan pesan random ke klien. Seperti yang dicontoh ini ada hello there. Nah, kemudian SSH klien akan merevisi pesan tersebut dengan private key yang dimilikinya. Klien akan memberikan kembali pesan yang sudah terenkripsi. Nah, kemudian SSH server akan mendekripsi pesan tersebut menggunakan kunci publik milik klien. Jika pesan yang dihasilkan sama atau match, nah berarti proses autentikasi selesai dan sesi koneksi yang baru akan dimulai. Kemudian pertukaran data juga akan dienkripsi dengan enkripsi simetrikal.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa VPN aman? Ketika kita menggunakan VPN, biasanya menggunakan aplikasi, data akan dienkripsi oleh aplikasi dan baru dikirimkan melalui ISP atau Internet Service Provider, lalu kemudian ke server VPN. Server VPN menjadi perangkat ketiga untuk menghubungkan kita dengan situs atau layanan online. Jadi kita akan menggunakan jaringan tanpa VPN, maka koneksi yang dilakukan adalah secara langsung atau direct tanpa enkripsi. Sedangkan jika menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenkripsi dan dilakukan terlebih dahulu melalui VPN server. Selain pengiriman data yang dienkripsi, VPN juga menyembunyikan data lokasi dan data perangkat pengguna secara real time, sehingga penyerang tidak bisa mengetahui lokasi pengguna sebenarnya. Hacker hanya akan melihat informasi perangkat pada VPN server. Berikut kekurangan VPN: koneksi menjadi lebih lambat, koneksi tidak stabil, VPN tidak legal di semua negara, jadi bukan semua negara melegalkan penggunaan VPN. Kemudian pencatatan dan adanya kemungkinan penjualan informasi tentang perilaku online pengguna ke pihak ketiga. Jadi pengguna juga harus berhati-hati. Kadang VPN yang diberikan secara gratis juga belum tentu lebih aman dibandingkan tanpa menggunakan VPN. Jadi harus memastikan benar-benar server VPN tersebut adalah server yang terpercaya. Kemudian studi kasus ketiga, Pasporcha.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat utama pelaku perjalanan. Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Pasporcha.com adalah solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan dan kegiatan di luar rumah ketika pandemi. Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital hasil pemeriksaan COVID-19, sertifikat vaksin COVID-19, dan games yang menjadi teman perjalanan Anda. Kami juga membantu untuk memastikan Anda berada di lingkungan bebas COVID-19 dengan cara memindai wajah face scanning pengguna Pasporcha.com. Solusi layanan terintegrasi ini menjadi semangat kami untuk menghadirkan layanan terbaik untuk Anda. Dan pertanyaannya adalah, buatlah analisa skema cara kerja dan model integrasi komunikasi data yang ada di dalam platform Pasporcha.com. Kemudian berikan analisa kelebihan dan kekurangan Anda terkait Pasporcha.com dan jelaskan alasannya. Berikan masing-masing solusi Anda terhadap kekurangan yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah skema Pasporcha.com. Jadi pertama dari laboratorium, rumah sakit, puskesmas, klinik yang mempunyai data hasil tes rapid, kemudian sertifikat vaksin, ini akan mengupload datanya ke server lokal terlebih dahulu. Kemudian setelah berada di server lokal, data yang tersebut akan bersinkron dengan server paspor sehat. Nah, disinilah server pasporsehat.com akan menyimpan database pengguna dan melakukan proses pemindai wajah sebagai bagian dari profil pengguna. Data yang telah diolah tersebut akan tersinkron dengan server Kementerian Kesehatan. Nah, dari sini berbagai pihak yang bersangkutan yang memerlukan data tersebut bisa mengakses ke server Kementerian Kesehatan, seperti Dinas Perhubungan yang biasa mengecek di terminal bis atau EHAK, maupun kantor kesehatan pelabuhan yang biasa digunakan di bandara maupun stasiun. Kelebihan dari Pasporcha Sehat adalah memudahkan proses validasi dokumen kesehatan ketika melakukan perjalanan luar daerah. Kemudian memudahkan Kemenkes untuk melacak dan memetakan penyebaran COVID-19 dengan semakin banyaknya data yang diinput. Memberikan rasa aman kepada pengguna karena hanya yang negatif COVID bisa melakukan kegiatan di tempat umum. Kemudian meminimalisir pemalsuan dokumen kesehatan karena hasil tes langsung tersinkron dengan server pusat. Kemudian kekurangan dan solusinya. Kekurangan pertama menurut saya adalah belum semua puskesmas atau klinik pada daerah terpencil yang bisa mengintegrasikan datanya dengan server pusat karena kelengkapan teknologi belum memadai. Solusinya adalah
bangun jaringan yang memadai, jaringan komunikasi data yang memadai pada daerah terpencil. Kemudian kekurangan yang kedua menurut saya adalah risiko kebocoran data. Jadi pastikan ketika proses sinkronisasi dari server lokal ke server Papua Sehat, kemudian server Papua Sehat ke server Kementerian Kesehatan, pastikan menggunakan jalur koneksi yang aman dan teknik enkripsi data yang kuat. Berikut referensi yang saya gunakan. Baik, sekian, terima kasih. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.